materi yang sebelumnya mengenai ini, ada yang tahu makanan dan ketentuan makanan dan minuman yang halal? Ada yang bisa menjelaskan kembali? Oke, sebelum kita masuk ke materinya, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Vanessa sama siapa? Keterangannya? Alfa. Setelah itu kan semua. Tadi mengenai makanan yang halal, ada yang bisa menjelaskan? Makanan halal ya, makanan yang dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Gimana? Yang keras? Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Ya, jadi pengertian dari makanan halal ialah makanan yang diperbolehkan, dalam artian seperti makanan daging-dagingan itu kan diperbolehkan, kalaupun cara menyembelihnya tidak wajar, itu diharamkan atau dihalalkan. Kayak seandainya kita memotong ayam tanpa mengucap lafaz bismillah dengan nama Allah segala macam, itu halal atau haram? Ya, jadi tidak diperbolehkan. Jadi apapun bentuknya, ya walaupun kita lagi minum alkohol ya, maaf yang ngomong dalam contohnya ya, Bismillahirrahmanirrahim, siapa tahu mau nyambut kita kan. Jadi kita harus mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dan syariat Islam bahwasanya halal itu sebenarnya makanan yang memang harus kita makan dalam sehari-hari. Islam semua. Kalau Islam tahu mana makanan yang halal dan haram. Daging bab 1 halal haram. Ya, untuk daging bab 1 itu kan diharamkan. Jadi jangan sekali-kali anak-anak sekalian makan apa yang dilarang oleh agama Islam, yaitu agama kita. Ada kemungkinan suatu itu terjadi haram karena memberi atau mengandung mudarat atau bahaya bagi kehidupan manusia, seperti obat-obatan. Contohnya ada narkotika, narkoba. Itu sudah termasuk diharamkan karena tidak diperbolehkan. Apabila manusia memakan makanan dan minuman haram, maka akan menimbulkan akibat buruk baik bagi manusia itu sendiri, baik terhadap pribadinya maupun terhadap orang lain maupun masyarakat, membawa ke lingkungan juga tidak baik, diantaranya akibat buruk dari memakan dan meminum minuman yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Yang pertama, amal ibadahnya, terutama yang mengonsumsi tadi kayak amer, minuman keras intinya ya, itu ibadahnya selama 40 hari tidak bakal diterima. Yang kedua, memakan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras. Baik jiwa, pikiran kita dalam bersosialisasi dengan teman itu pasti tidak bakal bisa terjalin dengan harmonis. Yang ketiga, memakan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Pasti ya, karena memang untuk minuman-minuman yang sifatnya beralkohol, minuman keras itu tidak diperbolehkan sama sekali. Tapi kenapa barang yang bersifatnya dilarang oleh Allah itu nikmat? Ya enggak? Ya. Nikmat, semuanya nikmat. Banyak dilarangkan, tapi nikmat dirasakan. Ya. Percaya? Percaya. Dan halal kan berarti. Halal berarti dan halal. Yang keempat, makanan dan minuman yang haram membazirkan harta. Kita sudah tahu makanan itu dan minuman dilarang, tapi kita membelinya. Apa bukan termasuk mubazir? Karena uang yang kita perlukan untuk membeli yang ibaratnya bergizi, nikmat, itu aja bisa mengenyangkan, kok kita beli makanan yang tidak menguntungkan bagi kesehatan kita. Yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Contohnya, ada yang tahu? Contoh kecilnya aja. Dalam keluarga, seandainya siapa jeneng? Selfie sudah berumah tangga dengan Rizky. Seandainya contoh kecil. Ini menimbulkan permusuhan dan kebencian. Karena apa? Suamimu itu tukang mabuk.
Ya, tukang beli minuman keras kalau nggak dikasih uang sama istri, dia tidak bekerja, yang ada musuhan, yang ada nanti adanya perceraian, yang dari perceraian, saling membenci. Si Selvi membenci Rizky karena sifatnya arogan, suka mabok, suka begadang segala macam. Ini timbulnya di sini permusuhan antara suami dan istri, baik keluarga, ibaratnya dengan keluarga sendiri, itu bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Itu pun banyak terjadi di kalangan kita, di lingkungan kita. Mungkin sudah menyadari dan tidak menyadarinya bahwasanya mungkin dari keluarga kita pun ada seperti itu, mungkin ada. Mungkin kita masih kecil tidak nalar dengan ngapa kok mbakku kalau tanggaku kok kayak gini ya, nggak ngerti asal selisihannya seperti apa, asal mulanya bagaimana, tidak mengerti karena kita nggak nalar, kita pun nggak tahu menaun. Tahunya kita main, makan, minta uang jajan. Yo. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar, ketika kita berbuat maksiat, yang cowok nih, contohnya maksiatnya banyak ibaratnya, kalian lupa untuk yang namanya mandi. Gak perlu diperjelas. Tentang masalah sholat, jadi kayak wanita ini banyak diskonnya. Apa pak katanya? Gak tahu kalian. Kayak menstruasi, yang bagian cewek pasti nggak berpuasa, ya gak? Kalau berpuasa dia berdosa. Tapi terkadang cewek dibuat ulah, udah menstruasinya selesai tapi tidak puasa. Udah dikasih diskon 10%, 100% ibaratnya kan, nggak puasa tapi masih menambah diskon lagi. Apa nggak kurang ajar? Enggak, jualah emang ini. Nah itu, yang cowok pun seperti itu. Jangan sampai lalai dalam tugasmu itu tadi. Kalau sudah berbuat seperti itu harus ngerti kewajibannya seperti apa. Mandi Pak. Yo, mandi. Yang terakhir yang ketujuh, menghalangi mengingat Allah. Dalam artian seperti ini. Contohnya, nih, tapi yang cewek, yang cowok dulu ya. Ketika yang cowok sudah kecanduan film, contohnya nih, karena kalau yang cewek nggak mungkin. Penganalisis dari saya sendiri ya, 95%nya ke cowok, yang lainnya ke cewek. Kadang tuh nggak mungkin ya, tanda kutip aja lah intinya. Nih, untuk di poin ke-7 ini menghalangi mengingat Allah. Ketika kalian sudah termasuki pikiran yang kotor, yang mengarahnya ke pornografi, ingat itu, kalian tidak bakal yang namanya untuk sholat aja tuh rasanya males. Benar, kalian kalau sudah kecanduan namanya film dewasa 18+ ya, karena kalau udah kecanduan, nih, yang namanya candu itu susah. Seperti kita makan cewek nih, makan coklat, kalau udah kecanduan nggak mau berhenti, benar nggak? Kalau yang hobi coklat, kalau yang hobinya makan, sambil ngerjain tugasnya makan ngemil-ngemil. Kalau emang udah kecanduan sering ngerjain tugas sambil makan, ya candu, sama aja dengan pikiran kalian. Itu makanya jangan sekali-kali ataupun jangan pernah boleh, tapi ada tapinya, keseringan gitu. Paham? Itu yang poin itu cuma menghalangi mengingat Allah. Karena ketika kita berpikirnya sudah negatif, sudah berpikir yang ke arah sana, udah tinggi lah itu dan
merosot ke bawah. Jangan itu sudah susah banget. Bener lah, teman saya sendiri, teman kakak ada sampai canduan seperti itu, bawakan pakar psikologi. Tuh, kalau dibawa ke pakar psikologi apa ya kita nggak malu? Kita cowok loh, gimana? Kita sampai dibawa ke pakar psikologi bukan mengenai kecanduan game ML. FF Gimana saya? EP Kalau kecanduan masalah game masih wajar di dalam kita, ya enggak? Kalau kecanduan yang ini bisa jadi ya sendiri lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dengan minuman keras dan judi. Itu yang sering main slot. Tidak. Judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian, menanamkan benih kepada hati kita bahwasanya itu hal yang baik. Ternyata dalam firman Allah telah jelaskan bahwasanya itu tuh hal yang tidak baik untuk diri kita, yang akibatnya menimbulkan permasalahan baik dalam keluarga, baik dalam hubungan suami dan istri ataupun rezeki dengan ibunya. Contohnya rezeki kecanduan main slot, judi, itu sangat judi ya. Dan jelas judi haram. Jelas-jelas judi itu haram, diharamkan. Dalam Al-Quran itu sudah jelas makanan dan minuman perbuatan yang diharamkan oleh Allah sudah jelas dalam Al-Quran. Jadi perlu kalian ketahui, diingat-ingat ini. Quran surah Al-Maidah ayat 91. Itu yang perlu kalian ingat. Dan membagi kelompok. Enggak, untuk ini aja untuk komunikasi. Baik, sebelum saya akhiri untuk materi hari ini mengenai makanan dan minuman yang halal dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang ditanyakan? Cukup dari sampai sini ya? Cukup. Untuk materi minggu depan kalian pelajari bab selanjutnya, dan minggu depan minggu besok ya, pertemuan selanjutnya bakal Bapak sampaikan tugas, dan nanti untuk ketua kelasnya saya kasih tugas tambahan untuk di rumah. Kalian kerjakan untuk selanjutnya kita pembagian kelompok untuk kegiatan diskusi kita. Paham? Nah, oke, untuk selanjutnya sebelum Bapak akhiri ada yang bertanya lagi? Enggak. Untuk pertemuan besok dipelajari benar ya materinya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga aja Materi hari ini mengenai ketentuan makanan dan minuman yang halal. Seperti minggu lalu materi sudah dijelaskan. Ada yang bisa mengulas kembali materi yang minggu lalu mengenai ketentuan makanan dan minuman yang halal? Apa itu pengertian makanan yang halal? Boleh angkat tangan yang nanti yang paham makanan yang halal. Kita ulas dulu ya materi yang minggu kemarin mengenai materi ketentuan makanan dan minuman yang halal. Makanan yang halal ialah ya. Jadi untuk makanan yang halal perlu anak-anak ketahui bahwasanya tidak semua makanan yang di bumi ini dihalalkan. Ya, ada beberapa makanan yang dihalalkan, haramkan, dan ada beberapa. Jadi rekan sekalian,
perlu kalian ketahui, memang di kita, lingkungan kita, beragama kita toleransi dengan agama lain. Tapi terkadang kita perlu hati-hati, terutama dengan agama yang rumahnya dekat Hindu. Kadang dia mengonsumsi bab satu, kita nggak tahu, kita dikasih makanan, walaupun toh makanan yang mereka kasih ke kita makanan yang halal, tapi tidak tahu cara pengelolaannya. Seperti contohnya, yang makanan halal seperti ayam aja kadang bisa diharamkan karena prosesnya, gitu ya. Seandainya kalian proses memotong ayamnya aja tidak benar, itu bisa diharamkan karena tidak menyebut nama Allah. Asal dapat ayam, beli ayam, kalian langsung toket aja palanya. Langsung dibunuh tok, mati. Apalagi kalau kita berkendara nih, naik motor, numbur ayam, udah klepek-klepek tuh jalan, tabga, ya dibawa balik. Kalian tanpa bismillah, langsung taruh 2 jam, kasih air, biru mati lah intinya. Itu dihalalkan menharamkan? Haram. Kenapa haram? Karena prosesnya itu. Makanya itu walaupun kalau kalian numbur ayam, numbur bebek, numbur apa, yang penting bukan kucing ya. Kalau kucing memang udah haram. Yang penting belum mati, bismillahirrahmanirrahim, beleh, itu udah halal. Yang penting jangan langsung kalian ungkep langsung kompor, itu maksudnya haram, nggak boleh. Jadi dalam Islam memang sudah dijelaskan bahwasanya dalam surah Al-Quran Al-Baqarah 168, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, bumi. Tapi tidak semua makanan yang di bumi ini dihalalkan. Contohnya minuman keras, bukan batu. Obat-obatan yang terlarang seperti pil narkoba, narkotika, segala jenisnya itu jelas dilarang. Tapi kenapa? Nah sekalian, makanan yang diharamkan itu pasti nikmat. Ya enggak? Ketika kita sudah mengonsumsi makanan yang haram di dalam tubuh kita, sholat pun kita tidak diterima selama 40 hari. Maka itu perlu ketahui, kita harus pintar-pintar dan pandai-pandailah memilih makanan dan minuman yang dihalalkan. Nah, selanjutnya ketenangan hidup. 2. Dapat menyehatkan jasmani dan rohani. 3. Mendapat perlindungan dari Allah. Yang keempat, Meningkatkan iman dan takwa. yang kelima, ya. Jadi anak sekalian sudah tahu manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka jangan sekali-kali anak sekalian pernah mencoba atau mengenal yang namanya makanan haram atau minuman. Apalagi buat yang laki-laki, jangan sampai mengenal yang namanya pil narkoba, asoka, bir, segala macam minuman yang mengandung alkohol. Tapi jangan sekali-kali, karena ketika kita sudah kecanduan dengan obat-obatan terlarang seperti itu, hidup kita tidak bakal nyaman, gelisah. Ketika kita sudah mengonsumsi pil, kita tidak mengonsumsi pil, 1 pil aja bakal gelisah dimanapun tempat. Saat kalian belajar, saat kalian lagi bermain, lupa nih bawa obatnya, kalian udah kayak orang gila. Bener, karena efek samping dari obat terlarang itu besar, merusak rongga tubuh kita, organ kita, otak kita, pemikiran kita. Maka dari itu, jangan pernah mengenal yang namanya obat yang terlarang itu. Dan jauh-jauh. Kalau merokok wajar, tapi kalau tidak jangan. Candu. Inilah
kalau sudah candu seperti ini, kita tidak merokok aja pasti rasanya pahit, asem, gimana lah pokoknya ada aja yang dirasa. Tapi kalau ya stop. Tapi kalau memang candu kecanduan ya seperti biasa, saya juga biasa. Paham ya anak-anak ya? Cukup ya materi yang tadi. Kita mengulas lagi materi yang telah kita pelajari mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Untuk materi hari ini kita diskusi mengenai materi tersebut. Kelompok pertama yang akan presentasi kelompok Devi, Dana, Elisa, Jihan, Tia, Najwa. Silakan persiapkan maju bawa kursinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dari kelompok satu. yang mau menyaksikan hasil diskusi yang berjudul lingkungan dan makanan dan minuman halal dan haram. Yang menjelaskan. Yang akan dijelaskan oleh Najwa. Makanan dan minuman yang halal berarti misalkan yang disebutkan secara etimologi hadoriku berarti hal yang boleh dan dapat dilakukan tanpa disangka dan tidak terkait dengan ketentuan yang lainnya. Sedangkan yang menggunakan makanan yang halal diperbolehkan untuk dimakan di bawah ketentuan orang Islam. Sedangkan dalam Islam, kehalalan makanan meliputi 3 rukun: halal zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara mengolahnya. Adapun jenis-jenis makanan yang halal dikonsumsi sebagai berikut: seluruh makanan yang tidak diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun hadis, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Allah berfirman, Allah SWT berfirman, artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surat Al-A'raf ayat 7, surat 7 semua makanan yang tidak mendatangkan mudarat baik dan bagi jasmani maupun rohani. Minuman yang halal, minuman yang halal adalah minuman yang boleh untuk dibayar. Minuman yang halal pada dasarnya dapat ditentukan empat, yaitu air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, air atau cairan yang tidak membahayakan seperti arak yang berubah menjadi cuka. 3. Air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang menggunakan najis. 4. Air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara yang halal. Untuk teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada punya kembali tanpa mengucap basmalah? Saya mau tanya, minuman seperti apa yang diharamkan oleh agama kita? Enggak. Lain. Karena apapun yang dimakan harus membaca lafaz basmalah dan hukumnya halal jika cara mengkonsumsinya tidak dengan baik. Untuk materi selanjutnya, kelompok selanjutnya kurang lebih untuk diskusi pada kelompok 1 lumayan bagus, aktif. Untuk teman-teman sekalian nantinya kita belajar di kelompok 1, kita perbaiki lagi untuk minggu depannya lagi.
Jadi siapkan materi selanjutnya untuk kelompok selanjutnya minggu depan akan kita melaksanakan diskusi lagi. Paham ya? Ya, untuk kelompok satu silakan berdebatkan lagi. Jadi materi hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan jangan lupa hitung-hitungannya dikerjakan. Pertemuan selanjutnya dikumpul. Mungkin cukup materi hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Ya. Untuk materi hari ini kita seperti minggu kemarin sudah membagi kelompok. Ini dari kelompok 2 akan mengoperasikan hasil dari kelompoknya yang mengenai sholat fardu dalam kondisi tertentu. Kita simak bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng dari kelompok 2. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Arifat dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Bu Adila, silakan. Silakan. 1. Menentukan perkara yang sudah ada dasar hukumnya. Salat dalam pertempuran yang sudah jelas hukumnya. Mengidentifikasi perkara yang belum ada dasar hukumnya. Kondisi saat ini yang menciptakan rasa khawatir dan ketakutan, tetapi belum ditemukan hukum pastinya. Apakah masih kondisi tertentu yang memperbolehkan salat dengan cara bungkus atau tidak? Ancaman bencana besar dengan sebagai bentuknya serangan dari bentukan mengedar ganja bersenjata dan bentuk kejahatan besar lainnya yang membahayakan nyawa manusia. Menentukan kriteria perkara yang sudah ada dasar hukumnya merupakan kondisi yang menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan. Perkara yang sudah ada dasar hukumnya berupa kondisi yang tidak merubah status dalam pelaksanaan salat fardu. Menentukan kesamaan perkara yang sudah ada dasar hukumnya dengan perkara yang belum ada dasar hukumnya berdasarkan kriteria. Sama-sama melahirkan akibat munculnya kekhawatiran dan ketakutan dari nyawa. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada yang mau ditanyakan. Silakan. Izin bertanya. Dari zaman juga agama, saya ingin bertanya apakah sholat boleh dijamak saat berkendara dalam jarak jauh? Baik, kalau saya akan menjawab pertanyaan dari militannya. Zara dan Revina akan menjawab pertanyaan dari militannya. Jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat isya bersama dengan maghrib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Hadis menjelaskan tentang hukum jamak takbir dalam berbeda. Anas mengatakan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan sebelum matahari terbit ke barat, maka beliau menganjurkan sholat zuhur dan waktu sholat asar. Setelah itu, beliau akan meninggalkan sebentar dan mengumpulkan kedua sholat, yaitu zuhur dan asar. Namun, jika matahari telah lebih dulu condong ke barat, maka beliau akan lebih dulu sholat zuhur, kemudian menunggangnya. Hadis riwayat Muttafaq alaih. Baik, gimana dengan militan, bisa dipahami? Cukup bisa dipahami. Mungkin materi hari ini cukup sampai di sini. Mengenai materi tentang sholat tadi, untuk minggu depan jangan lupa soal yang barusan dikerjakan. Pertemuan selanjutnya kelompok 3 disiapkan materinya dengan matang. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam